Hello guys, ketemu lagi dengan teman sukses di sini. Guys, siapa di sini yang kalau lagi screening saham di aplikasi, filter pertamanya adalah cari ROE di atas 15% atau 20%? Hampir semua investor value investing memuji angka ROE atau return on equity. Kita sering berpikir, wah, ROE-nya 30%, ini pasti perusahaan hebat. Manajemennya jenius. Tapi tahu nggak kalian kalau Warren Buffett justru pernah memberikan peringatan keras tentang ROE ini? Katanya, hati-hati. ROE tinggi bisa jadi sebuah jebakan Batman. Hari ini kita akan bedah rahasia di balik angka ROE. Kenapa Buffett lebih suka ROE daripada laba per saham alias EPS? Berapa angka keramat yang dia cari? Dan yang paling penting, kapan ROE tinggi justru jadi tanda bahaya buat uang kamu? Udah penasaran? Let's check it out. Banyak investor terjebak melihat laba bersih atau EPS. Mereka senang kalau lihat laba naik tiap tahun. Tapi bagi Buffett, EPS itu bisa menipu. Kenapa? Karena perusahaan bisa menaikkan laba cuma dengan cara nambah modal atau jual aset. Inilah alasannya kenapa Buffett lebih suka lihat ROE daripada EPS. ROE memberitahu kita seberapa cepat uangmu mampu berlipat ganda di tangan manajemen. Kenapa angka ini sangat krusial? Ada dua alasan utama. Yang pertama, efisiensi penggandaan. Perusahaan dengan ROE tinggi adalah mesin compound yang otomatis. Jika sebuah perusahaan punya ROE 20%, artinya setiap uang Rp100 yang tidak dibagikan sebagai dividen, perusahaan itu bisa memutarnya kembali menjadi Rp120 di tahun depan. Uangnya nambah Rp20 di tahun depan. Ini adalah cara tercepat untuk jadi kaya secara eksponensial. Alasan yang kedua, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam kemandirian modal. Perusahaan dengan ROE tinggi bisa tumbuh besar tanpa perlu pinjam uang ke bank atau minta setoran modal lagi dari investornya, alias right issue. Mereka tumbuh pakai modal yang udah ada. Untuk mempermudahnya, yuk kita lihat contohnya. Mari kita bandingkan dua pengusaha, Budi dan Andi. Budi punya bisnis supermarket. Untuk dapat untung 1 miliar, dia harus punya gedung besar, stok barang melimpah, dan gudang senilai 10 miliar. ROE-nya 10%. Budi harus kerja keras cuma buat mempertahankan modalnya. Lihat ini ya. Modalnya besar, 10 miliar, tapi penghasilannya cuma 1 miliar. Andi punya bisnis perangkat lunak. Untuk dapat untung yang sama, 1 miliar, dia cuma butuh modal 2 miliar buat server dan tim kecil. Artinya, ROE-nya tuh sebesar 50%. Kalau kamu lihat contoh itu, mana yang uangnya cepat balik modal? Tentu saja duitnya si Andi bukan? Modal 2 miliar, cukup butuh 2 tahun untuk balik modal. Sisanya, dia bisa nikmatin semua keuntungannya. Dia bisa mengkompon keuntungannya terus di masa yang akan datang. Ini sangat efisien. Coba lihat si Budi. Dia perlu waktu 10 tahun untuk mendapatkan 10 miliar, alias untuk balik modal. Lama banget kan? Dengan kemampuan efisiensi perusahaannya dalam memperoleh laba yang tinggi, Andi punya sisa uang jauh lebih banyak untuk buka cabang baru atau beli saham kembali. Perusahaan Andi sangat efisien sehingga kompetitor susah buat ngejar. Ujung-ujungnya, perusahaan si Andi ini akan memiliki economic moat yang bagus. Itulah sebabnya kenapa ROE dinilai penting oleh Buffett. Dalam surat tahunannya tahun 1977, Buffett menekankan bahwa bisnis yang luar biasa adalah perusahaan yang mampu menghasilkan ROE minimal 15%. Kalau bisa stabil di atas 20% selama bertahun-tahun, itu artinya kamu sedang melihat mesin pencetak uang yang sesungguhnya. Buffett nggak cuma cari perusahaan yang untung, dia cari perusahaan yang pintar mengelola efisiensi. Meskipun ROE sangat disukai Buffett, bukan artinya kalian bisa asal pakai sesuka hati. ROE ini ada bahayanya juga. Buffett sendiri yang memberi peringatan ini kepada investor. Kenapa?
Karena secara matematika, ada cara curang buat bikin ROE kelihatan tinggi. Coba ingat rumusnya ROE yang seperti ini. ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas. Kedengarannya simpel kan? Tapi tunggu dulu. Coba perhatiin lagi, dari mana angka ekuitas itu datang? Di dalam akuntansi, ada hukum saldo. Ekuitas sama dengan aset dikurangi utang. Jadi, ekuitas adalah modal bersih yang benar-benar milik pemegang saham setelah semua utang dibayar. Disinilah letak sulapnya. Utang yang tinggi akan membuat nilai ekuitas menjadi kecil. Ketika nilai ekuitas menjadi kecil dan dimasukkan dalam rumus ROE, maka otomatis nilai ROE-nya akan jadi besar. Bener nggak? Dengan memiliki utang yang besar, angka ROE perusahaan bisa terlihat jadi bagus, namun itu bukan artinya bebas dari risiko. Begitu terkendala oleh pemasukan yang melambat, risiko utang ini akan muncul ke permukaan dan membuat perusahaan menjadi kesulitan membayar utang. Ya kalau utangnya nggak berbunga sih masih mending. Kalau utangnya berbunga, perusahaan bisa terlilit utang sampai berlipat-lipat. Bener nggak? Inilah yang dimaksud Warren Buffett di surat tahunannya tahun 1979. Beliau bilang, keputusan bisnis yang baik itu harus dicapai tanpa utang yang berlebihan. Buffett lebih menyukai perusahaan dengan ROE tinggi yang memiliki sedikit atau tanpa utang. Bagi Buffett, jika ROE tinggi dihasilkan dari utang yang besar, itu bukan karena manajemennya hebat, tapi karena mereka lebih berani mengambil risiko finansial yang berbahaya. Jadi, jangan cuma melongo lihat ROE yang gede banget. Cek juga, apakah perusahaan itu bekerja pakai uang sendiri, atau sebenarnya lagi gali lubang tutup lubang pakai uang bank? Karena di bursa saham, banyak banget perusahaan tipe ini. Ini adalah perusahaan yang kelihatan kinclong di laporan keuangan, padahal aslinya lagi di ujung tanduk. Oke. Hari ini kita sudah belajar tentang ROE. Apa sih kesimpulannya? ROE adalah alat ukur yang sangat hebat, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri. Pesan Buffett buat kita investor retail cuma satu, jangan silau sama angka ROE yang besar di permukaan. Kalau kalian lihat saham dengan ROE 30% atau 40%, jangan buru-buru bilang itu saham bagus. Buka laporan keuangannya, cek utangnya. Kalau ROE tinggi itu didapat dari utang yang ugal-ugalan, itu bukan mesin uang, itu bom waktu. Investasi yang cerdas bukan tentang mencari keuntungan paling cepat, tapi tentang mencari bisnis yang paling sehat. Jadi, apakah kalian punya pendapat lain tentang ROE perusahaan? Kasih sarannya ya. Siapa tahu kamu bisa jadi teman sukses buat yang lain. Gue undur diri. See you next time. Bye-bye.